Hai semua, kembali ke Black Stories. Sebuah keluarga berniat ke kampung untuk menjumpai kakek mereka yang tinggal di panti. Merasa ditinggalkan dan tak diperlukan, para lansia itu pun bertindak dengan rasa kekesalan luar biasa. Pembantaian mengerikan pun terjadi. Bagaimana cerita film Netflix Jerman ini? Langsung kita bahas di alur cerita All People 2022 selengkapnya. Malam itu di sebuah panti jompo di Jerman, seorang pasien panti bernama Reinke sedang menonton berita sendirian. Seorang perawat panti bernama Melissa datang karena dia ingin melihat keadaan Reinke malam itu. Tak pernah ada keluarga yang mengunjungi Reinke. Saat Melissa masuk, dia melihat pintu tidak terkunci. Dia memanggil Reinke. Terlihat tulisan kesunyian pasti dirasakan orang tua. Melissa mencari kemana-mana, namun dia tak menemukan Reinke. Yang ada hanya kursi rodanya saja. Dari belakang, tiba-tiba Reinke hadir mengatakan tolong dengan pelan dan membawa tabung oksigen. Setelah membunuhnya, Reinke membuka jendela dan menangisi keadaannya. Nah, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Ini sebelumnya juga pernah terjadi dan akan terjadi kembali. Di sebuah akhir musim panas, sebuah keluarga sedang menuju ke kampung halamannya. Mereka bernyanyi riang lagu keluarga mereka, kecuali Laura yang tak ingin mengingat masa lalu ayahnya yang bercerai dengan ibunya. Noah, adiknya mengangkat telepon dari bibinya sana yang akan segera menikah. Ella, ibu mereka, bilang kalau mereka akan segera sampai. Setelah panggilan berakhir, Noah bilang dia nggak sabar bertemu ayah dan kakeknya. Ini dia Lukas, ayah Laura dan Noah. Ini Kim, pacarnya yang bekerja di panti. Dia buru-buru ingin ke panti karena banyak lansia yang tak mau makan. Kim juga bilang mereka nanti malam harus ke pernikahan sana karena Lukas harus bertemu anak-anaknya. Dia janji tak akan cemburu dengan Ella, mantan istri Lukas. Tibalah Ella di rumah lamanya. Sana langsung menegur kakaknya itu. Di sana juga ada Malik, calon suaminya. Mereka berencana akan membuat resepsi di rumah ini. Ketika masuk, terlihat foto lama keluarga mereka. Sana memperlihatkan Ella, pondok yang dibuat Malik untuk malam pengantin mereka. Noah bilang kakeknya pernah cerita, pondok itu terhubung ke rumah ini lewat terowongan bawah tanah. Ella dan Sana bilang mereka tak pernah menggunakan terowongan itu lagi. Setelah itu, Ella tanya di mana ayah mereka. Sana bilang ayah mereka di panti jompo Salheim. Sana tahu, sejak perceraian Ella dengan Lukas, Ella tak pernah berkomunikasi dengan ayah mereka. Ella terlihat menyesali hal itu. Sana bilang kesehatan ayah mereka menurun drastis. Laura yang masuk ke kamar ditegur Alex dari luar. Alex pun mengajak Laura untuk jalan-jalan. Saat itu Noah masuk dan bilang, dia, ibu, dan bibinya mau ke panti menjenguk kakek. Laura beralasan kalau dia ada urusan sedikit jadi tak bisa ikut. Singkat cerita, Laura pun diajak Alex untuk mencoba bot mewah. Sedangkan Noah, ibu, dan bibinya menuju ke panti. Di perjalanan mereka bertemu Lukas. Noah langsung memeluk ayahnya itu. Ella pun bertegur sapa dengan mantan suaminya tersebut. Mereka bilang ingin ke panti. Lukas bilang mereka bisa minta bantuan Kim di sana nanti. Mereka pun berpisah di situ dan lanjut berjalan. Di sepanjang jalan, Noah melihat banyak lansia di daerah itu. Sana bilang daerah itu memang tak banyak orang kecuali lansia, itu makanya ada panti jompo di sini. Singkat cerita, mereka pun tiba di panti jompo Salheim. Saat mereka bertiga masuk, keadaan terlihat berantakan. Di sini terlihat banyak lansia yang terabaikan. Ada yang sudah pikun menganggap Ella anaknya. Mereka bertanya ke Linda di mana Kim. Linda pun memanggil Kim. Kim pun menegur mereka. Noah bilang dia ingin kakeknya datang ke pesta bibinya. Kim pun mengajak mereka bertemu Aike. Ella tanya, kenapa para lansia di sini terlihat terabaikan? Kim bilang mereka kekurangan staf, sedangkan pasien semakin banyak. Beberapa pasien terpaksa diikat karena suka pergi keluar. Saat itu, Noah melihat seorang lansia yang mengajaknya ke sebuah ruangan. Kita sebut saja dia sebagai Alan. Noah pun mengikutinya. Dan di ruangan itu, Noah melihat kakeknya. Ini Aike, kakek Noah. Noah mengajaknya bicara, namun Aike sedikit lupa dengan cucunya ini. Alan memperhatikan Noah. Ella yang mencari Noah menemukannya. Ella yang melihat ayahnya langsung menyapa dengan sedih. Kim bilang para pasien melirik mereka karena jarang ada pengunjung belakangan ini. Ella menyesal karena menjauhi ayahnya selama ini.
Ella dan Sana membawa ayahnya untuk menghadiri pesta nanti malam. Sesampainya di daratan, Alex mengajak Laura ke suatu tempat. Dia menunjukkan sebuah monumen arwah leluhur yang berusia 2000 tahun. Ini difungsikan untuk melindungi keluarga agar tetap bersama hingga tua. Namun jika ada yang menyakiti, mereka akan dikutuk. Alex menunjukkan ukiran yang dibuat Lucas dan Ella dulunya. Orang tua Laura telah mengikat janji setia sedari remaja. Tapi Laura bilang tetap saja mereka berpisah. Alex bilang dia ingin bersama Laura ke kota juga. Pesta pernikahan Sana dan Malik pun digelar di gereja. Terlihat para lansia di sana memperhatikan saja pesta itu. Menuju malam, resepsi pun dilakukan di rumah Ella dan Sana. Noah terlihat mengajak Aike untuk bermain. Namun kakeknya itu hanya diam saja. Saat itu Noah dan Laura mengajak ayah dan ibunya untuk menari bersama di lagu keluarga mereka. Mereka pun menari bersama di pesta itu dan sempat pelukan. Kim yang juga datang melihat mereka dengan perasaan cemburu. Lucas yang menyadari itu langsung menjumpai kekasihnya tersebut. Dari kejauhan, para lansia di panti Salem melihat pesta itu. Apa daya mereka hanya para orang tua yang ditinggalkan dan tak layak mendapat hiburan. Seorang staf bernama Eric datang melihat mereka berkumpul memperhatikan pesta. Sedangkan Linda merasa ada orang di bawah. Eric mengejek para lansia yang sudah tidak pantas menikmati pesta semacam itu. Dia menyuruh mereka untuk segera tidur. Linda sendiri melihat seorang lansia yang sedang menggigit kabel. Dia menyuruh lansia ini berhenti. Listrik padam. Eric menyuruh mereka tidur, tapi lengannya malah digigit. Alan bangkit dan menyerang Eric. Linda yang mendengar itu segera naik. Seorang lansia menikam Eric. Saat Linda datang, para lansia ini mengepung dirinya. Alan langsung memukulnya. Dia mengambil undangan Sana tadi dan segera keluar. Di pesta, para tamu sudah pada berpulangan. Laura pun berjanji ke Alex untuk bertemu lagi di laut besok. Lucas dan Kim juga akan pulang. Namun Ella sempat meliriknya. Kim segera mengajaknya berjalan. Sana pun akan menuju ke pondok bersama Malik. Ella dengan kedua anaknya serta Aike pun menginap di rumah lama mereka. Malik memberikan kejutan untuk Sana di pondok. Sana sangat senang dengan lilin dan hiasan di pondok itu. Mereka pun memadu kasih di malam pertama mereka. Tanpa mereka sadari, ada yang membuka pintu di bawah. Ternyata itu adalah Alan. Dia mengambil ujung besi tempat tidur dan memasukkannya ke dalam kaos kaki. Di sisi lain, Lucas dan Kim yang telah sampai dikejutkan dengan seseorang dari kejauhan. Saat menyalakan senter, dia tahu itu adalah pasien panti. Tak hanya itu, juga terdengar keributan di desa. Terlihat telah terjadi masalah serius di sana. Sana yang sedang bercinta kaget melihat Alan. Setelah tewas, dia menyatukan mayat Sana dengan Malik di atas. Di sisi lain, Ella terbangun karena mendengar sesuatu. Dia keluar kamar dan melihat ke kamar Laura. Laura tidak ada. Ella mencari ke bawah. Laura bilang ada banyak orang tua di luar. Saat itu mereka mendengar suara piano. Itu ternyata Aike yang sedang memainkannya. Lucas dan Kim yang ke desa melihat para warga banyak yang tewas. Lucas melihat itu semua ulah para lansia dari panti. Dia pun segera mengajak Kim ke mobil untuk pergi. Kembali ke Ella. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Ella bertanya siapa di luar. Dia mengambil senter dan membuka pintu. Seorang lansia berada di luar. Itu ternyata pria pikun yang menganggap Ella anaknya. Laura melihat lansia lain dan memanggil ibunya. Saat mereka lihat balik, lansia bergaun tadi dan pria pikun sudah menghilang. Ella menyuruh Laura masuk dan mengunci pintu. Ella pun menuju ke pondok untuk melihat keadaan adiknya. Dia masuk dan memanggil Sana. Saat ke atas, Ella membuka ranjang mereka. Ella terkejut bukan main melihat adik dan adik iparnya telah menjadi mayat. Saat itu terdengar gumaman seorang wanita. Ternyata itu lansia yang menggunakan pakaian pengantin tadi. Ella segera melarikan diri. Lucas dan Kim pun tiba di tempat itu. Ella menceritakannya dan pergi bersama mereka. Mereka masuk ke rumah Ella dan segera mengunci pintu. Ella tanya ke Laura di mana Noah. Laura tidak tahu. Ella melihat Aike juga tidak ada. Dia pun segera ke atas. Namun Noah tidak ada dimanapun. Ella langsung mengambil pistol. Dia sudah tidak peduli dengan siapapun setelah melihat adiknya mati. Lucas melarang Ella keluar, namun Ella tetap bersikeras dan keluar. Kim melarang Lucas ikut. Di luar, Ella melihat para lansia berkumpul.
Dia mengacungkan pistol ke mereka sembari bertanya di mana Noah. Ella melihat Aike juga di luar. Dia pun langsung menanyai ayahnya itu. Di dalam, Kim dan Laura menyadari ada suara. Laura mencoba masuk ke dalam, sedangkan Kim didatangi Alan. Alan memanggil rekan-rekannya untuk masuk. Kim bilang dia tak pernah menyakiti mereka di panti. Jadi dia meminta mereka menyakiti yang lain saja. Setelah Ella dan Lucas masuk, mereka kehilangan Laura. Kim bilang ke Lucas ini salahnya karena meninggalkan mereka. Ella dan Lucas lanjut mencari Laura dan Noah. Mereka menuju ke sebuah ruangan di mana Laura sedang diganggu Alan. Ella berhasil melumpuhkan Alan. Mereka pun berpelukan di situ dan dilihat oleh Kim. Mereka pun mengikat Alan di tempat itu. Lucas bertanya ke Alan, di mana Noah dan apa salah mereka ke para lansia. Alan hanya diam. Kim kesal dan memaksanya menjawab. Lucas menyuruh Ella tenang, namun Ella malah menodongkan pistol ke arahnya. Akhirnya Alan bicara. Dia bilang, hidup para lansia terlalu singkat. Mereka diperlakukan seperti binatang dan tak layak mendapat kebahagiaan. Jadi dia meminta Ella segera menembak dirinya. Lebih baik dia mati daripada tua menderita. Saat itu tiba-tiba Noah hadir. Ternyata Noah dibawa kakeknya bersembunyi agar tak dilukai. Saat itu asma Noah kambuh dan mereka mencoba mengobatinya. Mereka membawanya ke ruang tengah agar Noah lebih tenang. Mereka semua berkumpul di bawah menunggu kondisi diamankan. Saat Ella ke toilet, Kim mengikutinya. Kim bilang Lucas masih mencintai Ella. Itu karena Ella yang meninggalkan Lucas di saat Lucas masih sayang dengan Ella. Kim merasa tidak ada artinya. Di sini dia juga merawat ayah Ella. Ella bilang dia tak ingin kembali dengan Lucas. Kim bilang para lansia marah semenjak Ella datang. Ella tak mengerti apa maksudnya. Saat itu Ella tanya kenapa pintunya terbuka. Ella menutupnya dan ini yang dilakukan Kim. Dia membawa Ella keluar dan segera menutup pintu. Saat Ella sadar, dia melihat ayahnya berada di luar. Aike menyuruhnya diam, namun para lansia keburu datang. Mendengar teriakan Ella, Lucas dan Laura kaget melihat Kim memegang kunci. Lucas langsung mengambil kuncinya dan membuka pintu. Merasa bersalah, Kim naik ke atas dan membuka jendela. Kim dibunuh dan Ella berhasil dibawa masuk. Mereka mengurung diri di kamar. Para lansia masuk ke rumah dan berusaha menghancurkan kamar itu. Lucas terluka parah. Lansia bergaun pengantin tadi mendatangi Alan dan membuka ikatannya. Lucas pun akhirnya tewas karena lukanya. Laura mengintip dan melihat para lansia menuangkan bensin ke pintu mereka. Laura segera mengajak ibunya untuk melarikan diri dari terowongan rumah ini yang menuju ke pondok. Tak lupa Laura mengambil pistol dan segera membantu ibunya. Mereka membuka pintu kecil di bawah lantai. Mereka pun satu persatu turun ke bawah. Para lansia itu mengikuti mereka. Mereka terus berlari dan memasuki lorong ke pondok. Saat giliran Ella masuk, dia ditarik seorang lansia. Kakak beradik ini terpaksa meninggalkan ibunya yang tak ada harapan selamat. Mereka berhasil masuk ke pondok dan menutup pintu rahasia itu. Laura sangat sedih melihat ibu dan ayahnya telah menjadi korban. Saat itu dia mendapat pesan dari Alex. Laura pun menelpon dan mengatakan semua yang terjadi. Keluarga Alex juga ternyata sudah tewas. Alex sedang berada di dekat laut. Dia meminta Laura datang dengan berhati-hati. Setelah itu, HP Alex mati. Laura segera mengajak Noah untuk keluar. Namun kakek mereka berada di luar pintu. Laura langsung mengacungkan pistolnya. Saat-saat terakhir, Laura teringat saat Noah memintanya bernyanyi lagu keluarga. Laura pun menyanyikan lagu itu sambil mengingat momen bersama orang tuanya. Mendengar ucapan Laura, Alan menjadi berat hati untuk membunuh. Aike juga teringat kasih sayang Ella dan cucunya. Dia mengambil pistol dan bertindak. Laura dan Noah mengambil pistol dari kakeknya. Noah bilang kakek pasti sayang kepada kami. Aike pun memeluk Noah dan bilang dia tidak akan menyakiti mereka. Mereka bertiga pun berpelukan di situ.
Aike membawa kedua cucunya melewati monumen dan menuju ke laut. Saat itu Alex telah datang dengan botnya. Mereka pun segera naik. Tak lupa Alex juga menolong Aike. Dari kejauhan, para lansia memperhatikan mereka. Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, jadi film ini memiliki pesan tertentu, terutama pada kaum muda agar lebih menghargai para lansia di usia mereka yang tak lagi muda. Mereka hanya butuh kasih sayang di waktu mereka yang tinggal sedikit. Jadi tidak ada salahnya kita untuk menghargai orang tua yang selama ini telah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ingat, suatu saat kita juga bakal berada di posisi itu dan bakal merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.